الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوان والأخوات, a'azzani Allah wa iyyakum, rekan-rekan, sahabat-sahabat muslim dan muslimah yang semoga dimuliakan Allah. Kita bersyukur di penghujung bulan Sya'ban, di 10 terakhir bulan Sya'ban, kita bisa bersua di sini, bermajlis dalam rangka isti'dadan di Ramadan, mempersiapkan diri untuk menyambut bulan teristimewa bagi kaum muslimin, yaitu syahrul Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan umur kita ke bulan yang kita nanti-nantikan, sehingga nantinya kita dapat meraih berlimpah ruahnya kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi Rahmah Muhammad bin Abdillah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga orang-orang yang berazam, punya itikat kuat untuk bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput. Rekan-rekan sahabat muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah, di kesempatan kajian kita malam hari ini, tema yang akan kita coba bahas adalah, panitia sudah menentukan langkah jitu memperbaharui hidup di bulan Ramadan. Ini tema nggak muluk-muluk sih, tema ini provokatif gitu ya. Jadi bagaimana kita punya trik, tips yang jitu supaya Ramadan itu betul-betul mengena, bisa berathar, punya efek dalam memperbaharui hidup kita ya. Cuma di sini yang perlu diperhatikan, setiap kita tentu saja selalu berusaha untuk berubah, tidak hanya menunggu momentum tertentu ya. Jadi tidak hanya menunggu bulan Ramadan untuk melakukan perubahan hidup, memperbaharui hidup kita, karena iman itu, kata Rasulullah SAW, yakhlu, jadi dia bisa usang. Fa jadidu imanakum, ibarat baju yang kita pakai sudah lama itu kan bisa kena kotoran ya kan, kena kotoran, bisa juga sobek, maka perlu ada pembaharuan.
perlu ada upaya-upaya untuk memperbaiki, ya, tajdid, memperbaharui. Karena sifat iman kita itu yang yazid wa yanqus, itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman kita itu yazid wa yanqus, jadi ada kalanya dia bertambah, ada kalanya berkurang. Pertambahan iman bisa kita lakukan dengan meningkatkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah SWT. Dan iman itu bisa berkurang dengan melakukan maksiat. Maka harus ada upaya perbaharuan itu. Dahulu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in seringkali bilang, ya, halummu nazdad bihi imana, kemarilah sejenak kita menambah keimanan kita. Mereka punya perhatian yang cukup untuk selalu memperbarui imannya, selalu menambah imannya dengan amal ketaatan. Nah, salah satu amal ketaatan yang saya kira antum semua paham, thalabul ilmi, itu salah satu di antara amalan yang sangat-sangat mulia. Sangat mulia. Betapa tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang insyaallah antum hafal, ya, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, ya, beliau mengatakan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa ingat awal hadisnya? Subhanallah, kok saya lupa ya. Man salaka, jazakallah khairan, man salaka tariqan. Siapa tadi yang mengingatkan saya? Masya Allah. Nah, saking familiarnya hadis itu, tapi kok bisa lupa kita orangnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti satu jalan. Jadi antum dari rumah melewati jalan, itu namanya salaka. Dari rumah antum melewati gang, melewati jalan apa, itu bisa dimaknai salaka. Pun bisa juga dalam hal ini antum duduk manis di kamar, antum baca buku, itu meniti jalan untuk ilmu. Baca buku atau dengarkan ceramah, itu juga termasuk di situ. Tetapi lebih spesial lagi kalau antum ada upaya melangkah seperti ini, ya, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini, jadi upaya-upaya kita ini upaya untuk memperbaharui iman kita, menambah iman kita dengan amal ketaatan. Terlebih kita berada di hari-hari penantian menuju Ramadan. Menanti bulan Ramadan, kita harus punya modal yang cukup. Di antaranya adalah ketika seorang hamba punya semangat memupuk kecintaan, kerinduannya kepada Allah SWT. Rindu kita kepada Allah itu artinya kita punya semangat untuk menyambut perintah-perintahnya, berusaha menghindari larangan-larangannya. Nah, salah satu perintah yang insya Allah akan kita jalani bulan depan setelah Sya'ban ini adalah Ramadan. Kita harus punya semangat untuk rindu kepada tibanya perintah itu, ya. Kita harus punya semangat cinta kepada perintah tersebut, ya. Dan ini tentu tidak akan pernah bisa diraih oleh orang-orang yang tidak punya modal pengetahuan ilmu tentang perintah tersebut.
Bagaimana mungkin antum bisa cinta kepada seseorang kalau antum gak kenal? Gak mungkin kan? Pastinya antum kenal orangnya. Kenal, misalnya kalau bahasa perempuannya, kenal kecantikannya, kenal kelembutannya, kenal kesolehaannya, sehingga antum bisa cinta. Nah, begitu juga dengan Ramadan yang akan tiba. Kalau antum gak kenal gambaran Ramadan seperti apa, mengetahui ilmu-ilmu Ramadan seperti apa, sulit rasanya antum bisa tergiur, sulit rasanya antum bisa rindu bertemu dengan Ramadan. Nah, untuk memupuk rasa rindu itu diantaranya adalah dengan berusaha mentadabburi firman-firman Allah, perintah syariat-syariat Allah, baik yang tertera di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Satu ketika ada salah seorang sahabat, mendengar ayat Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afa. Lihat para sahabat bagaimana kemudian dengan mendengar ayat ini langsung begitu semangat untuk mengamalkannya, langsung disambut dengan begitu antusias karena dia mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afa. Siapa sih yang mau meminjamkanku, kata Allah, qardan hasana, dengan pinjaman kebaikan, maka fayudha'ifahu lahu adha'afa, akan dilipat gandakan baginya pahalanya. Jadi meminjamkan Allah itu bahasanya kalau kita semangat untuk melakukan amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan, perintah-perintah Allah, itu meminjamkan Allah pinjaman. Rela berkorban untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu meminjamkan Allah. Maka demi mendengar ayat ini, salah seorang sahabat tersebut, kebetulan gak hadir namanya ya, di benak saya, dia langsung bilang sama istrinya, ya, dia bilang sama istrinya, atau sebelumnya dia bilang kepada Rasulullah SAW, tolong ulurkan tanganmu wahai Rasulullah, saya berbaiat bahwa kebun yang saya miliki, yang di situ ada 600 pohon kurma, itu saya pinjamkan kepada Allah. Artinya dia infakkan di jalan Allah. 600 batang pohon kurma. Kira-kira berapa luasnya itu? Kalau 600? Banyak lah ya, 600. Jadi kebetulan saya nggak pernah ngukur ya, nggak pernah nanam kurma juga, gimana jaraknya gitu ya. Yang jelas 600 batang kurma itu disedekahkan fisabilillah oleh sahabat ini dalam rangka menyambut tawaran Allah yang siapa yang mau minjamkan. Gitu. Maka salah satu cara kita untuk bisa menggenjot rasa rindu kita kepada perintah Allah, kita pahami perintah itu, kita kenal perintah itu. Ramadan pun kita harus kenal. Maka tidak heran Rasulullah SAW dahulu ketika Ramadan tiba, beliau menyambut kedatangan Ramadan spesial dengan tarhib Ramadan. Ya, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu. Ya, kata Rasulullah SAW, telah datang Ramadan, ya, bulan yang diberkahi, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memfardukan atas kalian puasa Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwab an-nar. Dan pintu neraka itu ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Faman hurima khairaha faqad hurim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Ahmad. Kita lihat di sini Rasulullah memberi kabar gembira, tarhib, ucapan selamat ya kepada Ramadan.
yang tiba dengan membawa keberkahan. Jadi kalau keberkahan itu, bahasa keberkahan itu yang kemudian bahasa kita berkat, sebenarnya ada dasarnya. Berkah itu kebaikan. Kalau orang habis ada kondangan kan bawa berkat. Kebaikan itu kan ya. Isinya apa? Makanan kan. Oleh-oleh yang bisa antum suguhkan ke keluarga atau gimana yang antum sendiri bisa manfaatkan. Itu berkat. Berkah bahasa Arab itu artinya ziyadatul khair atau dawamul khair. Kebaikan yang bertambah atau tetapnya kebaikan itu. Maka dalam bahasa Arab kolam itu namanya birkah kan? Birkah itu kolam, air di situ tetap bisa dimanfaatkan. Ramadan itu seperti itu. Dia datang dengan keberkahan. Kebaikan yang berlipat ganda, kebaikan yang berlimpah. Dan kita sepakat itu. Allah wajibkan kita puasa di bulan Ramadan. Keistimewaannya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Ada jiwa-jiwa umat Islam di bulan Ramadan itu begitu semangat melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Sehingga pintu-pintu surga dibuka, mereka rindu ingin dimasuki oleh orang-orang yang menyambut kebaikan Ramadan itu dengan semangat. Ya. Dengan penuh ketundukan, keikhlasan dan giat dalam beribadah. Jadi surga-surga itu berhias. Mereka rindu ingin dimasuki orang-orang seperti itu. Sebaliknya pintu neraka itu ditutup. Diperjelas lagi, setan-setan dibelenggu. Jadi kita katakan bahwa Ramadan tiba mempersempit ruang gerak setan. Jadi di belenggu itu ada yang memaknainya dengan betul-betul dirantai, sehingga setan itu tidak leluasa untuk berbuat. Ada yang memaknainya juga dibelenggu secara maknawi. Artinya setan itu lemah untuk menggoda manusia pada saat itu. Karena manusia atau umat Islam, umat Islam memiliki semangat untuk melakukan kebaikan dan ya intensitas atau apa ya, seringnya mereka melakukan maksiat mulai berkurang di bulan Ramadan. Nah, itulah kelebihan bulan Ramadan. Ada satu malam di mana malam itu menyamai keistimewaannya. Kalau kita beribadah satu malam saja itu melebihi 1000 bulan, yang itu kira-kira 83 tahun lah ya, kurang lebih ya, 83 tahun, 1000 bulan. Antum bayangkan, apa enggak luar biasa bonus kebaikan pada bulan Ramadan. Maka kita berusaha untuk menjadikan momentum Ramadan ini adalah momentum yang teristimewa bagi umat Islam. Kita harus menjadikan Ramadan itu perubahan dalam hidup kita. Kita harus menjadikan Ramadan itu madrasah. Maka seringkali Ramadan itu diidentikan dengan madrasah. Ya, madrasah itu kan cepat mendidik, ya kan? Mendidik. Madrasah tarbawiyah, lembaga pendidikan yang efektif. Seorang hamba di bulan Ramadan itu mereka dididik ya di bulan Ramadan itu, bagaimana kemudian seorang muslim itu memperkuat ya keinginannya, memperkuat iktikadnya atau tekadnya, bisa mengenal batasan-batasan Allah SWT. Ramadan itu betapa tidak ketika antum puasa itu banyak hal yang dilarang, mulai dari yang dulunya mubah menjadi nggak boleh ya kan. Apalagi hal-hal yang haram tentu sangat tidak boleh lagi. Maka Ibnu Rajab mengatakan Ramadan itu akan bisa sempurna
apabila ibadah yang mubah itu bisa kita lakukan dengan baik, kita menahan diri makan dan minum, berhubungan suami istri, itu hal yang mubah sebenarnya. Itu tidak akan pernah sempurna, kata Ibnu Rajab, kecuali dengan menahan diri dari hal-hal yang memang betul diharamkan. Di puasa itu kan kita di betul-betul ya, aturannya itu betul-betul kita dididik untuk bisa mengenal batasan-batasan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berhenti ketika Allah mengatakan berhenti, nggak boleh dilanggar, ya. Apa yang harus kita lakukan? Itu batasan-batasan Allah. Ini pendidikan di bulan Ramadan. Kita juga dididik untuk berserah diri kepada hukum-hukum Allah dalam segala hal. Ya. Kemudian kita juga dididik untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah, syariat-syariatnya dalam segala sisi kehidupan kita. Kemudian kita dididik untuk bisa meninggalkan apa saja yang membahayakan kita, baik membahayakan untuk agama dan dunia kita, badan kita, dan seterusnya. Inilah pendidikan-pendidikan, diantaranya muatan-muatan pendidikan yang ada pada bulan Ramadan. Maka juga seringkali diidentikan namanya Al-Madrasah Ar-Rahmaniyah. Apa namanya? Al-Madrasah Ar-Rahmaniyah. Madrasahnya Ar-Rahman. Madrasah Allah SWT. Di mana di situ kurikulum yang diterapkan. Nah, antum bayangkan dulu deh, berada di lembaga pendidikan ya. Lembaga pendidikan tentu ada kurikulumnya kan ya. Nah, ini lembaga pendidikan secara maknawi Ramadan itu, meskipun tidak ada kepala sekolahnya di situ, memang tidak disusun kurikulumnya di situ, tetapi secara maknawi bahwa dia adalah Madrasah Ar-Rahmaniyah, di mana di situ kurikulumnya secara berkelanjutan dari malam ya sampai siang ya. Kita berusaha untuk diarahkan oleh kurikulum Ramadan itu menghindar dari dosa dan keburukan, hal-hal yang jelek ya, hal-hal yang jelek. Anggota badan kita itu diarahkan untuk apa? Untuk dijaga agar tidak melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan. Itu kurikulumnya, muatannya kayak gitu kurikulumnya. Sehingga betul-betul Ramadan itu mendidik manusia yang nanti akan mencapai, akan kita bahas nanti, mencapai satu hikmah tertinggi dengan adanya bulan Ramadan, yaitu ketakwaan kepada Allah SWT. Baik, rekan-rekan sekalian, sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah. Kalau kemudian harapan kita, goal kita ke Ramadan yang akan datang insyaallah ta'ala, ingin memperbaiki hidup kita, lalu sisi apa saja sebenarnya yang kemudian kita harapkan untuk berubah kehidupan kita di bulan Ramadan itu, ya, apa saja? Nah, di dalam kitab atau risalah yang ada di depan saya ini, namanya Ramadan Fursatul Litaghyir, ini tulisan Muhammad bin Abdullah Al-Hamadan. Beliau mengetengahkan banyak sekali ya perubahan-perubahan hidup yang bisa diharapkan dari Ramadan, ditempa oleh Ramadan. Dan kita juga sangat berharap agar itu bisa terjadi pada diri kita masing-masing. Baik. Di antara perubahan-perubahan, lalu sebelumnya ya, kenapa harus Ramadan menjadi madrasah yang efektif untuk perubahan-perubahan itu? Kenapa Ramadan? Ini pertanyaan penting. Kenapa Ramadan? Kenapa nggak bulan-bulan lain juga? Tadi kan saya katakan sebelumnya bahwa perubahan itu mestinya tidak harus menunggu momentum Ramadan. Tetapi kenapa orang sering mengidentikan bahwa Ramadan itu dengan berbagai macam, apa bahasa kita itu, jati diri Ramadan kan? Ada yang bilang apa? Syahrul siyam, syahrul ghufran, ya kan? Bulan berpuasa, bulan pengampunan, syahrul sadaqah, bulan bersedekah, syahrul Quran, bulan Quran, syahrul taubah, bulan bertobat. Banyak sekali jati diri Ramadan, banyak sekali. Ya. Dari situ kan sudah ada jawabannya. Kenapa harus Ramadan?
Kenapa momentum itu menjadi momentum yang sangat tepat untuk perubahan dalam hidup kita? Ya tentu saja ya karena Ramadan itu tadi saya sempat mengatakan penuh dengan bonus kebaikan. Kalau dalam bahasanya musimul bidha'ah ar-rabihah. Ramadan itu adalah musim ya di mana komoditi perdagangan itu menguntungkan semuanya. Apapun yang antum lakukan kebaikan di bulan Ramadan itu menguntungkan karena pelipat gandaan pahalanya itu ada. Yang itu tidak terdapat di bulan-bulan lain. Nah, ketika kita ingin melakukan perubahan ke arah kebaikan di bulan Ramadan, berarti sangat tepat. Sangat tepat. Karena kita dapat bonus yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian Ramadan memiliki keistimewaan. Ramadan memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan yang disebutkan dalam Quran tentang Ramadan, tentu saja syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk tersebut. Nah, ini keistimewaan yang sangat-sangat spesial dari Ramadan. Pedoman hidup manusia yang akan mengarahkan dia pada keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ini kan keistimewaan yang luar biasa. Apalagi seperti yang disebutkan hadis Nabi. Di malam bulan Ramadan itu ada satu malam yang memiliki ya bobot 1000 bulan. Ini kan luar biasa. Sangat luar biasa. Dan keistimewaan Ramadan itu banyak sekali. Maka disinilah momentum yang tepat kemudian kenapa harus Ramadan kita untuk melakukan perubahan. Ya. Dengan bahasa lain mungkin mendulang manfaat-manfaat yang begitu banyak. Kenapa harus Ramadan? Ini karena satu, memang dilipat gandakannya pahala di bulan Ramadan. Kemudian secara spesifik Ramadan itu punya keistimewaan. Ya. Juga Ramadan itu kenapa harus Ramadan? Karena betul-betul Ramadan itu madrasah untuk menyiapkan generasi yang handal. Generasi yang handal. Apa hubungannya Ustadz Ramadan untuk menyiapkan generasi yang handal? Karena antum betul-betul dididik di bulan Ramadan itu segala halnya dididik, segala hal dididik. Mulai dari kesabaran antum kan dididik. Orang puasa Ramadan itu tidak tanggung-tanggung, 3 macam kesabaran itu ada di Ramadan. Apa saja kesabaran pertama namanya apa? Sobrun fi ta'atillah, ya kan? Sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sobrun anil maharim. Sabar untuk menahan diri dari melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah. Sobrun ala takdirillah al-mu'lim. Sabar atas takdir Allah yang menyakitkan. Bukankah berpuasa itu ketaatan? Bukankah berpuasa mengandung unsur-unsur yang di situ kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Jangankan yang haram, yang halal tadinya pun menjadi haram untuk kita lakukan, kan gitu? Oke. Kemudian sabar dalam menerima takdir Allah yang menyakitkan. Bukankah antum ketika puasa itu ada lapar, ada haus? Jadi semua terkumpul di dalam puasa itu. Sehingga Allah di dalam hadis kudusi mengatakan as-saumu li wa ana ajzibi. Jadi tidak disebutkan nominal pahalanya. Langsung Allah mengatakan puasa itu adalah milik saya, kata Allah di hadis kudusi. Dan saya akan membalasnya. Tidak disebutkan nominalnya. Kalau amalan-amalan lain kan, amalan-amalan lain itu disebutkan. Misalnya man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri
amthaliha. La aqulu alif lam mim harf walakinna alifun harf wa lam mim harf wa mim harf. Kata Nabi SAW dari hadis Ibnu Mas'ud ya, siapa yang membaca satu ayat dari Al-Quran, dia dapat pahala satu kebaikan yang dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Jadi satu huruf itu dibalas 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi dirinci, alifnya huruf, lamnya huruf, mimnya huruf. Jadi 3 kali 10 berapa? 30. Hanya antum mengucapkan alif lam mim, itu 30 kebaikan. Antum bayangkan kalau antum baca setiap hari Fatihah 17 kali, berapa ratus kebaikan yang antum dapatkan. Ya kan? Jadi kita sekali lagi di bulan Ramadan itu spesialnya kaking, ini ibadah yang luar biasa, yang mengandung kesabaran yang luar biasa juga, yang tidak disebutkan nominalnya. Karena memang sabar itu nggak ada istilahnya, itu nggak bisa dinominalkan pahalanya. Contohnya, kenapa saya katakan tidak bisa dinominalkan dan itu diidentikan dengan puasa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tanpa dihisab, tanpa dihitung nominalnya. Dan sedangkan puasa itu, tadi kan kata Allah apa? Ya, hadis kudusi, as-siyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu adalah bagi saya, kata Allah. Saya akan membalas. Tidak disebutkan nominalnya. Karena puasa itu mengumpulkan 3 macam sabaran yang saya maksudkan. Luar biasa. Maka sekali lagi maaf, puasa atau bulan Ramadan itu momentum yang baik untuk kita rubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Nah, harapan-harapannya apa yang bisa kita rubah? Itu banyak. Di antaranya adalah, pertama, dengan kehadiran bulan Ramadan, kita dapat pelajaran-pelajaran penting dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan itu telah merubah jalannya sejarah. Yang dahulunya kaum muslimin lemah, terhina, menjadi kuat dan mulia. Antum tahu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan? Tahu? Peperangan-peperangan yang terkenal dalam sejarah Islam. Ada perang apa? Perang Badar. Itu terjadi di bulan Ramadan. Itu hari ke-17 Ramadan. Terjadi pada tahun berapa Hijriah? Ada yang ingat? Pada tahun keberapa Hijriah? Pada tahun kedua Hijriah. Perang Badar. Perang Badar ini adalah perang yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam. Kenapa? Karena terjadi di bulan Ramadan. Di samping itu kaum muslimin sedikit pasukannya tapi mampu mengalahkan yang jumlahnya berlipat-lipat. Kurang lebih 300, yang dikalahkan itu sekitar kurang lebih 1000. Kurang lebih 1000. Berapa kali lipat itu? 3 kali lipat. Itu terjadi di bulan Ramadan, perang Badar. Nah, perang Badar inilah yang telah merubah peta sejarah umat Islam. Yang pada saat itu kemudian umat Islam jadi mulia karena menggondol kemenangan telak, ya kan? Orang musyrikin jadi pikir-pikir untuk menyerbu orang Islam. Wong sedikit aja jumlahnya bisa mengalahkan yang banyak. Kekuatannya teruji saat itu. Kemuliaannya menjadi meningkat dalam sejarah Islam. Bahkan sampai-sampai perang Badar itu menjadi pada veteran perang Badar itu ada jaminan mereka masuk surga. Masuk surga. Mereka melakukan istilahnya, kalau ada dosa-dosa mereka itu sudah terkalahkan dengan jasa dia ikut perang Badar. Sampai kayak gitu kan. Kemudian perang yang terjadi di bulan peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan itu apa? Yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam. Dan itu kemudian menentukan betapa umat Islam itu punya kekuatan yang mampu menumbangkan
maaf, bukan menumbangkan, mengalahkan orang-orang kufar Quraisy tunduk pada saat itu, yang dahulunya umat Islam jadi bulan-bulanan pada saat di Mekah. Apa peristiwa itu? Fathu Mekah. Untuk mengingatkan Fathu Mekah, itulah idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu tentang Fathu Mekah itu. Manusia berbondong-bondong masuk Islam. Kita lanjutkan. Peristiwa yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam yaitu Fathu Mekah. Fathu Mekah itu penaklukan kota Mekah. Pada saat itu orang-orang kufar Quraisy mereka tunduk, ya. Mereka akhirnya juga banyak yang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang, ya, pertolongan Allah, al-fath dan fathu Mekah, penaklukan itu. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat, menyaksikan an-nas, orang-orang, yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah afwaja, secara berbondong-bondong. Subhanallah. Nah, Fathu Mekah itu termasuk peristiwa besar di dalam Islam, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Saya tidak akan menyebutkan di sini panjang lebar tentang Fathu Mekah, tapi saya hanya ingin menggarisbawahi Fathu Mekah itu kejadian yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam, karena Mekah pada saat itu tertaklukkan sehingga penduduk Mekah yang muslim tidak lagi dapat penderitaan, intimidasi seperti sebelum ditaklukkan, karena orang-orang sudah banyak yang masuk Islam, ya kan? Berarti sejarah yang luar biasa. Kemudian sejarah berikutnya yang itu terjadi pada bulan Ramadan, itu sekitar tahun, ya, 658, ya, sekitar 658 ini Masehi, ya. Itu sudah jauh dari zamannya sahabat lah, ya. Ada peperangan yang insya Allah dalam sejarah secara umum kita kenal sejarah itu, peperangan kaum muslimin melawan tentara Tartar. Itu pada tahun berapa itu tadi? Sekitar 658. Nah, pada tahun itu ada pasukan yang mereka berasal dari Tartar di ujung Cina sana, ya, di ujung Cina sana, ya. Mereka, pasukan Tartar ini sangat apa ya, bengis, biadab. Mereka membinasakan kaum muslimin. Mereka tidak menginginkan harta dari kaum muslim, tidak, tapi mereka, kalau bahasa sekarang mungkin haus darah saja. Sampai disebutkan tidak pernah terjadi kebengisan dalam sejarah yang sebengis terjadi pada saat perang Tartar ini. Ada dua tokoh, ya, bengisnya yang kita kenal dengan nama Genghis Khan, dengan siapa? Antum mungkin pernah dengar Hulagu Khan, ya. Hulagu Khan ini yang kemudian masuk ke Baghdad pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah dan menguasai, sampai-sampai antum masih ingat mungkin sejarahnya, ya, dia menceburkan kitab-kitab perpustakaan Darul Hikmah sehingga sungai Efrat itu yang ada di sana di Baghdad itu sampai berwarna hitam, dicempungkan semua kitab-kitabnya. Atau bayangkan berarti banyak sekali kitab-kitab kaum muslimin saat itu dari perpustakaan Darul Hikmah, tentara Hulagu Khan ini.
itu sampai membunuh ya kaum muslimin jutaan, ya, jutaan orang, ya. Sampai disebutkan 2,5 juta. Yang sebelumnya tadi Genghis Khan itu 1,8 juta. Antum bayangkan jutaan orang dibunuh pada saat ya persenjataan canggih itu belum ada dulu itu. Ya paling pakai tombak, pakai pedang. Antum bayangkan kan sembelihannya itu luar biasa berarti kan. Nah, kemudian atas izin Allah di antara ya raja-raja Mesir namanya Malik Muzaffar, ya, Qutuz ini punya strategi perang yang cukup baik. Itu kemudian Allah menolong kaum muslimin bisa melumpuhkan dan mengalahkan pasukan Tartar. Itu terjadi di bulan Ramadan, pada bulan Ramadan tanggal 25 hari Jumat. Kita bisa bayangkan yang selama ini mereka dibantai oleh pasukan yang gagah berani, ya, di bawah pimpinan Genghis Khan yang namanya sampai sekarang masih terngiang-ngiang karena kan Hulagu Khan, itu dihancurkan oleh ya salah seorang ini dari kerajaan Mesir namanya Al-Muzaffar Qutuz. Ini terjadi di bulan Ramadan. Nah, apa kaitannya dengan saya sebutkan sejarah peristiwa-peristiwa ini? Tadi saya sebutkan bahwa dengan peristiwa-peristiwa ini telah merubah peta sejarah Islam. Yang tadinya dengan perang Badar, kaum muslimin masih lemah. Dengan terjadinya perang Badar, diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izzahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Fathu Makkah. Begitu juga dengan perang Tartar ini. Dari situ kita bisa mengambil satu kesimpulan, kita harus yakin siapa saja yang ingin untuk meraih kemuliaan, kekuatan secara rohani, itu dapat diraih pada saat-saat momentum Ramadan. Antum lihat tadi peristiwa-peristiwa yang besar itu terjadi di bulan Ramadan. Ini berarti bahwa kemuliaan-kemuliaan kita merubah sejarah kelam kehidupan kita. Sudah saatnya kita mulai di bulan Ramadan. Karena peluang ke situ itu sangat terbuka lebar. Di mana doa-doa yang antum panjatkan itu bisa dikabulkan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan salatu da'watin la turad. Ada 3 macam doa yang itu tidak ditolak oleh Allah SWT. Di antaranya doa'u as-sa'im inda fitrihi. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka. Ya antum panjatkan doa di situ. Iya. Doa yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat antum, kehidupan dunia antum. Antum panjatkan. Disinilah mulai perubahan. Ya. Jadi Ramadan mengajarkan kita di bidang apa saja kita diharapkan bisa berubah di bidang kekuatan dan kemuliaan mulai dari Ramadan. Kemudian berikutnya bahwa Ramadan itu ya dijadikan kesempatan untuk memperbaharui diri kita. Karena ya, di Ramadan tersebut ada satu target, dan itu target inti diadakannya puasa Ramadan. Yaitu apa? Agar kita kemudian setelah Ramadan atau kita setelah berpuasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ini luar biasa. Allah SWT sebutkan, dan ini ayatnya sudah sangat-sangat familiar dibaca setiap bulan Ramadan ayat ini. Nggak lupa dibaca di surah Al-Baqarah ayat 183. Apa bunyi ayatnya? Hah? Apa bunyi ayatnya? Terus? Ini banyak yang hafal, jadi ini nggak cukup bukunya Bang ya.
Nggak cukup ya. Taib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa itu bukan monopoli umat Islam sebenarnya. Umat-umat sebelum kita juga diwajibkan puasa, meskipun syariatnya berbeda, tata cara teknisnya berbeda. Kalau kita saja dulu di awal-awal Islam itu aturannya kalau sudah tertidur ya, kemudian dia belum sempat berbuka, nggak boleh berbuka lagi. Sudah mulai puasa, ya kan? Belum sempat puasa, belum sempat berbuka, tidur, udah nggak boleh buka lagi. Otomatis nggak boleh berhubungan suami istri lagi bagi yang sudah menikah, nggak boleh lagi. Kalau sekarang nggak, setelah itu ya boleh sampai startnya itu dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Jeda itu sudah boleh makan, minum dan seterusnya. Nah, itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kita dengan teknis atau syariat yang ada perbedaan-perbedaannya, ya, ada perbedaan-perbedaan. Yang paling penting yang perlu kita garis bawahi, dari puasa tersebut diharapkan la'allakum tattaqun. Harapannya supaya itu bertakwa. Nah, kalau bahasa la'allakum supaya bertakwa di dalam Al-Quran itu, pengharapan seperti itu sebenarnya wujud kenyataan. Kalau betul-betul kita puasa dengan benar, ya, kita akan meraih ketakwaan itu. Ketakwaan ini adalah modal utama kita untuk meraih surganya Allah SWT. Karena surganya Allah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan ini sebagai modal utama kita untuk diterima amalan-amalan kita. Kalau nggak dilandasi dengan takwa, tidak akan diterima. Tadi ketakwaan modal kita untuk masuk surga. Lihat di dalam ayat Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian terhadap pengampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan buat siapa? Orang-orang yang bertakwa. Takwa itu modal kita agar amalan kita bisa diterima oleh Allah. Apa firman Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja sesungguhnya Allah hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Antum sudah pernah ingat mungkin kisahnya pengorbanan antara Habil dan Qabil. Ingat kisah itu? Ya. Ayat ini terkait dengan itu. Nama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil Qabil itu masing-masing punya pengorbanan. Yang satunya atas dasar ketakwaan, perintah dia jalani dengan tulus, ikhlas dan mempersembahkan yang terbaik. Siapa? Habil. Sedangkan Qabil ya ala kadarnya saja dia. Aras-arasan bahasa Jawanya. Sehingga diterima oleh Allah SWT. Jadi modal kita untuk terima amal itu dilandasi dengan takwa. Inilah yang bisa kita harapkan dengan momentum Ramadan. Kalau betul-betul kita berpuasa dengan benar, takwa itu akan bisa kita raih. Contoh-contoh takwa yang itu ditampilkan oleh orang-orang yang terdidik dari Ramadannya atau secara umum mereka terdidik dari petuah-petuahnya Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah itu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ya, berbicara tentang takwa itu definisinya itu banyak sekali, tetapi ada definisi yang sangat sederhana yang sering kita dengarkan, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Orang yang bertakwa itu ya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kalau Ali radhiyallahu taala anhu pernah mendefinisikan yang namanya orang bertakwa gini sifatnya. Al-khaufu minal jalil. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amalu bitanzil, dia beramal berdasarkan wahyu Al-Qur'an. Kemudian wal qanaatu bil qalil. Orang yang bertakwa itu merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit. Masalah dunia dia nggak terlalu ngoyo. Cukuplah. Ya. Kata antum ya cukup ketika dia ingin cukup untuk beli mobil. Cukup untuk beli rumah,
Ya kan? Qanaah kata antum. Qanaah itu orang merasa cukup walaupun sedikit. Itu qanaah. Dan dia tidak ambisius untuk nyari-nyari sampai melanggar rambu-rambu syariat. Orang qanaah. Jadi orang takwa itu gitu sifatnya. Kemudian kata Ali, wal isti'dad liyaumir rahil, dan dia bersiap-siap untuk hari safar, artinya berpulang ke kampung akhirat. Itu orang bertakwa seperti itu. Jadi inilah yang dihasilkan dari Ramadan itu. Contoh-contoh ketakwaan yang luar biasa yang terdidik dari petuah-petuah Rasulullah SAW. Nabi sendiri pernah, ini Nabi loh ya, beliau yang sudah diampunkan dosanya, baik yang telah lalu maupun akan datang, disebutkan oleh istri beliau gambaran bagaimana tingkat ketakwaan beliau yang luar biasa. Beliau beribadah, bertahajud, sholat tahajud sampai hatta tapattarat qadamah, sampai bengkak kakinya. Antum bayangkan itu luar biasa kan? Kita kalau sholat taraweh itu ada masjid-masjid khusus yang mereka memang menargetkan setiap satu malam atau setiap satu kali taraweh berapa? 1 juz. Ada yang kayak gitu ya? Itu berapa sering kita kayak gitu? Setahun sekali. Itu pun tidak semua masjid kan ya? Benar? Tidak semua masjid ya. Masjid-masjid yang kita anggap memang masjid-masjid spesial itu. Antum cari di Jember mungkin hitungan jari lah. Ya, tidak semua begitu. Itu 1 tahun sekali kita momentum itu. Nabi itu disebutkan setiap malam bertahajud sampai bengkak kakinya. Antum bayangkan. Ini tingkat ketakwaan yang luar biasa. Para sahabatnya pun tidak kalah ya dalam hal takutnya kepada Allah, takwanya kepada Allah. Umar radhiyallahu taala anhu, ini yang luar biasa, ajib benar. Ya, maaf, Abu Bakar sebelumnya ya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Antum tahu Abu Bakar itu sangat menjaga agar jangan sampai makanan haram itu masuk ke mulutnya. Jangan sampai. Pernah suatu ketika beliau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu disuguhkan makanan oleh pembantunya. Nah, kebetulan ya pembantunya menyuguhkan makanan. Abu Bakar biasanya kalau disuguhkan makanan selalu tanya, ini asalnya dari mana? Karena itu takutnya kepada Allah. Jangan sampai memasukkan sesuatu yang haram dalam perutnya. Suatu ketika disuguhkan makanan, dia nggak tanya. Tiba-tiba setelah beliau masukkan makanan itu, dia tanya, ini sumbernya dari mana? Kata pembantunya, itu dulu saya dapat dari praktek perdukunan. Itu dulu, duit itu, atau harta yang saya suguhkan itu dulu saya waktu jahiliyah dulu melalui praktek perdukunan. Kayaknya nyimpen duit lama dia ya. Terus disuguhkan. Apa yang terjadi? Langsung beliau masukkan tangannya ke mulutnya, dimuntahkan sampai tidak ada tersisa sedikit. Antum bisa bayangkan begitu takutnya kepada Allah untuk memasukkan makanan haram ke dalam perutnya. Umar radhiyallahu taala anhu saking takwanya, antum bisa bayangkan. Dia mendengar satu ayat dalam Al-Qur'an sampai beliau pingsan ya. Beliau pingsan selama 3 hari. Ayatnya berbunyi apa? Yauma yubda'una ila nari jahannam da'a. Ketika orang-orang yang mendustakan ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, kemudian digiring dengan kasar ke neraka jahanam. Mendengar ayat ini, Umar radhiyallahu taala anhu pingsan selama 3 hari. Ini tidak akan mungkin terjadi kecuali bagi orang-orang yang memang tingkat ketakwaan takutnya kepada Allah luar biasa. Di kesempatan yang lain, beliau mendengar ayat waqifuhum innahum mas'ulun ya, di surah As-Saffat ayat 4. Ya.
tahanlah mereka, orang-orang kafir itu, sebelum dia sampai ke jahanam, karena mereka akan ditanya amalan-amalan mereka. Ayat ini didengarkan oleh siapa? Umar. Kemudian pingsan berapa lama? Kira-kira berapa lama? Sebulan. Itu karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah-kisah sahabat itu nyaris kisah-kisah, kalau bahasa kita itu kayak fiktif, tapi betul-betul terjadi. Saking tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT. Nah, inilah yang kemudian harapan kita dengan datangnya bulan Ramadan ini, supaya ditata ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan hidup kita dari yang dulu kita tidak takut kepada Allah, harapannya supaya kita bisa takut kepada Allah. Baik. Jangankan sahabat, ada salah seorang khalifah, antum kenal lah namanya, Khalifah Harun ar-Rasyid. Ini jauh di bawah khalifah-khalifah tadi itu, Khalifatul Rasyidun. Bahkan dia tidak masuk kategori Khalifatul Rasyidun kan, kecuali Umar bin Abdul Aziz. Ini nggak masuk, tapi salah seorang khalifah yang dikenal ketakwaannya, kesolehannya. Satu ketika, antum bayangkan, beliau naik kendaraannya, kemudian ada orang Yahudi bilang, ittaqillah. Orang Yahudi yang bilang. Dia langsung turun dari kendaraannya, sujud, tersungkur sujud. Karena bagi dia, teguran itu adalah teguran yang sangat dahsyat. Kalau kita kan kadang-kadang marah, ittaqillah ya akhi, merasa tersinggung ya, disuruh takutlah kamu kepada Allah. Emang saya ngapain? Berarti kita kadang-kadang responnya alih-alih bisa takut kepada Allah, tapi malah tersinggung kan? Benar gak? Kalau ada orang bilang ittaqillah ya akhi, kalau di Arab sana kan gitu bahasanya. Kalau kita kan mungkin bahasanya kita nyadar, eling. Ada nggak di antara kita yang kemudian marah dibilang gitu? Tersinggung ya? Eling wis tuwe. Kira-kira gimana responnya? Marah ya, tersinggung. Ini sebaliknya. Ketika mendengar yang apa namanya, yang negur dia itu orang Yahudi loh. Orang Yahudinya bilang apa? Ittaqillah. Cuma bilang ittaqillah. Dia langsung turun dari kendaraannya, tersungkur sujud di atas tanah. Karena menurut dia itu adalah teguran yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dia mengatakan, sampai-sampai orang Yahudi ini setelah itu diberi hadiah. Kebutuhannya ditunaikan sama siapa? Sama Harun ar-Rasyid. Kenapa beliau begitu? Beliau itu mengkhawatirkan jangan-jangan dia termasuk di dalam ayat ketika Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 206. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhatul izzah bil itsmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Hati-hati nih kita nih. Allah berfirman, apabila dikatakan kepadanya, takutlah kamu kepada Allah, maka dia cengengesan bahasa kita, malah nantang berbuat maksiat. Ada orang, tipe-tipe orang, semakin dilarang semakin jadi-jadi. Ini yang dikhawatir. Malah tadi, kamu menantang saya ya, ditegur malah kamu menantang saya ya, malah ngeledek, malah semakin menjadi-jadi. Ini yang dikhawatirkan. Ketika diingatkan takutlah kepada Allah, malah cengengesan, malah semakin menjadi-jadi berbuat maksiat. Fahasbuhu jahannam. Orang seperti ini cukup bagi dia neraka jahannam. Nauzubillah min dzalik. Wala bi'sal mihad. Itu yang dikhawatirkan oleh Harun ar-Rasyid. Walaupun yang memberi teguran itu orang Yahudi, karena dia menghargai banget perintah takut kepada Allah, itu yang dia lakukan. Betapa banyak di antara kita ketika ditegur untuk jadi lebih baik, bukannya malah berterima kasih, bukanlah semakin takut, malah semakin ngeledek, semakin menjadi-jadi. Sebagian, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari seperti itu sikap.
Ini contoh-contoh ketakwaan mereka. Dan kalau kita berhasil mendapatkan ketakwaan ini, kalau kita berhasil mendapatkan ketakwaan ini, dan ini sudah menjadi tradisi yang menyatu dalam langkah gerak kehidupan kita, yakin, seyakin-yakinnya, maka kita akan diberkahi oleh Allah. Kebaikan itu di langit dan di bumi akan diturunkan oleh Allah SWT. Antum gak percaya? Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran. Di surat Al-A'raf, Alun buka ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Itu janji Allah. Kalau seandainya penduduk bumi, desa, negara, masyarakat, betul-betul mereka bertakwa, beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkatan baik dari langit maupun dari bumi. Jadi barang tambang yang itu kekayaan alam itu akan dibukakan oleh Allah dari perut bumi, dari langit hujan. Keberkahan hujan ini akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan seterusnya, yang membuat tumbuhan bisa produktif, bisa kita panen dan seterusnya. Pasti itu, pasti. Tapi ya dasar, ya dulu antum tahulah kisahnya Ratu Bilqis yang di zamannya itu, ada di zaman mereka terkenal sekali kisah-kisahnya itu, betapa mereka negeri yang sangat subur, kaya raya, sampai-sampai mereka kalau mau berperjalanan itu nggak perlu bawa bekal, karena selama sepanjang perjalanan buah-buah itu ranum semua, siap untuk menjadi bekal. Tapi karena mereka bermaksiat kepada Allah, akhirnya diganti, karena ada kisahnya dalam Al-Quran, diganti yang dulu buah-buahan yang enak dimakan menjadi buah-buahan semacam bidara yang duri, yang tidak bisa dimanfaatkan. Mereka kesana kemari, akhirnya meninggalkan tempat itu yang dahulunya subur kemakrifah loh Cinawi bahasa Jawanya. Itu karena mereka bermaksiat. Ketika bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan. Nah, inilah yang bisa kita raih di bulan Ramadan. Jadikanlah ketakwaan itu sebagai libas kita. Libas itu pakaian. Kalau antum punya pakaian, kira-kira antum akan bukas di sembarang tempat enggak? Pakaian itu selalu melekat dengan kita enggak? Ya. Maka jadikan takwa libasut taqwa. Dzalika khair, kata Allah. Sebagaimana antum berpakaian, jadikanlah takwa seperti pakaian. Antum kalau berpakaian kan menutupi aurat kita, ya kan? Sifat pakaian itu enggak, itu melindungi kita, ya kan? Pakaian itu menutupi aurat kita, dan pakaian itu dekat dengan kita, ya kan? Kita enggak akan bisa melepaskannya kecuali pada saat-saat tertentu. Kira-kira seperti itu. Jadi itu harapannya. Yang berikutnya mungkin saya dua lagi deh. Habis itu nyerah saya, ya. Saya ngelihat antum kayaknya sudah mulai khusyuk, ya. Oke. Baik. Berikutnya yang diharapkan perubahannya dengan adanya Ramadan nantinya, insya Allah kita ada kesadaran untuk memperbaiki kualitas ibadah sholat terutama. Mungkin kalau ini saya sampaikan ke antum, bisa jadi dalam hati kita, ya alhamdulillah nyamanlah kita. Karena insya Allah saya husnuzon, antum-antum ini orang ahlus sholat lah, menjaga sholat 5 waktu, bahkan berjemaah. Tapi banyak di antara saudara-saudara kita, na'udzubillahi min dzalik, yang melalaikan sholat. Antum lihat, maaf ya, saya tidak sedang mengkritisi kelompok tertentu atau orang-orang tertentu, tapi saya hanya ingin mengajak antum untuk memahami betapa generasi kita banyak orang yang melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat. Antum lihat di proyek-proyek tuh, apakah mereka sholat? Ana tanya antum, apakah mereka sholat? Orang-orang di proyek, apakah mereka sholat? Kelompok-kelompok sopir, banyakan sholat apa enggak? Jujur antum, banyakan sholat apa banyak enggak sholat? Banyak enggak sholat. Alasannya kotor baju. Sebentar aja kan ganti pakaian, ke kamar mandi, selesai bisa sholat kan? Dan kan tidak harus mandi, yang penting dia bersih kan? Kan nggak harus mandi kan? Walaupun mandi akan lebih baik karena dia akan menghadap Allah SWT. Banyak yang nggak sholat. Sehingga pantas kemudian Allah sebutkan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ
di surat Maryam ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya, kata Allah di surat Maryam ayat 59. Allah kemudian ganti generasi setelah generasinya para anbiya, orang-orang takwa, orang-orang saleh, satu generasi yang mereka menyanyiakan sholat. Menyanyiakan sholat itu imma dengan dia meninggalkannya secara keseluruhan, naudzubillah. Ada yang menyanyiakan sholat termasuk di dalamnya tidak menjaga kualitas sholatnya, rukun wajibnya tidak dilakukan dengan benar. Sholat ya ala kadarnya lah. Sholat ya tidak jauh beda durasinya dengan patokan ayam yang antum punya. Ini sholat yang tidak menjaga rukun dan wajib-wajib dalam sholat. Ini termasuk menyia-nyiakan sholat. Yang termasuk menyia-nyiakan sholat juga ya sholat sampai waktunya hampir keluar dia baru sholat. Entarlah tunggu sunset, nunggu sunrise. Tuh, sholat. Ini generasi yang diancam oleh Allah SWT. Kata Allah tadi apa? Fasawfa yalqauna ghayya, kelak akan dicampakkan dalam kehinaan, masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Ramadan ini momentum yang sangat pas untuk kita selalu menjaga sholat-sholat kita. Betapa tidak, Masya Allah, di Ramadan itu antum lihat saking luar biasa daya pikatnya orang untuk naik ke masjid. Antum mungkin akan heran, loh ini kayaknya mau lihat nih orang, ya kan? Kalau di bulan Ramadan antum lihat wajah-wajah baru kan, ya kan? Bener nggak? Oh iya, tetangga kita, tetangga sebelah baru lihat, Masya Allah. Nah, orang yang betul-betul menjadikan Ramadan sebagai momentum perubahan, di Ramadan itu memang betul-betul sholat itu betul-betul dijaga oleh Allah. Maksudnya banyak orang-orang yang memperhatikan sholatnya sebenarnya. Maka itu terus menjadi modal kita untuk menjaga sholat kita. Jangan sampai kita masuk generasi apa tadi? Generasi orang yang menyia-nyiakan sholat, yang fasawfa yalqauna ghayya, masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Antum tahu balasan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, melalaikan sholat? Antum tahu, di dalam hadis disebutkan, di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ini tolong sampaikan hadis ini ke saudara-saudara kita yang antum lihat dia nggak mau sholat atau aras-arasan sholat. Ya nantilah gampang kan, masih lama waktunya tuh, nunggu sunrise sunset dulu lah kira-kira. Maka ingat hadis ini, kata Nabi SAW, beliau diperlihatkan di mimpinya para nabi itu wahyu. Nah, saya tegaskan ini karena ada salah paham. Sebagian orang menjadikan mimpi sebagai basis beramal, sebagai dalil beramal, sebagai dalil dapat wahyu. Yang bisa dijadikan pijakan mimpinya adalah para nabi, karena mimpi mereka adalah wahyu. Jadi di antara bentuk wahyu itu adalah melalui mimpi atau malaikat Jibril datang kepada nabi. Nah, nabi diperlihatkan dalam mimpinya situ, amalladzi yuthlaghu ra'suhu fil hajar fa innahu ya'khudhul qur'ana fayarfadhuhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Adapun disebutkan di situ banyak orang-orang yang memiliki kasus-kasus tertentu. Ada kasus orang yang kemudian kepalanya dipecahkan dengan batu. Dipecahkan dengan batu. Batunya bukan batu mulia logam begitu, bukan. Bukan batu bata. Batu di neraka yang tingkat kedahsyatannya beda tentunya dengan batu yang ada di Wuluhan ini. Jauh berbeda batunya. Di bahasa Jawanya?
dipukul kepalanya, ditimpuk apa bahasa? Dikepluk. Nah, bahasa Jawa ini punya kosakata yang banyak loh. Kepluk kepala beda, kepluk kepalanya ayam beda kayaknya, bukan kepluk-kepluk lagi gitu ya. Oh, dipukul kepalanya sampai pecah. Nauzubillah min dzalik. Antum dilempar sama kerikil kecil, pecah kepalanya, sakit juga ya. Ada yang sampai dijahit. Ini dipukulkan di kepalanya sampai pecah. Tengkorak pecah-pecah. Itu bisa bayangkan. Nauzubillah min dzalik. Dipukul kepalanya sampai pecah. Itu kesalahannya apa? Nabi ditunjukkan kesalahannya apa? Kesalahan yang pertama, fa innahu ya'khudhul Qur'ana fayarfadhuhu. Dia itu punya Quran. Ada Qurannya. Orang Islam kenal Quran. Bahkan Qurannya itu ditaruh di raknya. Keren. Di raknya, di tempat khusus Quran. Dia punya Quran. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mau menghafalnya. Kemudian tidak mau mengamalkannya. Nggak ada itikat dia untuk menghafal. Ya minimal lah hafal muawwidzat, ya qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini nggak hafal sama sekali Quran. Alih-alih ngafal penuh Quran, nggak mau ngamalkan, parah lagi. Ini akibatnya apa? Ini balasannya. Jadi orang yang ditimpuk atau dipukul kepalanya sampai pecah itu orang yang punya Quran tapi nggak mau ngamalin Quran. Quran itu hanya pajangan, nggak dihafalkan, nggak direken, nggak diperhatikan. Mungkin paling maksimal diperhatikan Ramadan lah ntar untuk pengantar tidur gitu, baca beberapa ayat. Gitu. Itu pun bacanya nggak jelas. Ain, gha, ya yang jelas. Sin short sin short dotnya nggak jelas. Tapi ya kayak gini. Balasannya nanti orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak mau membacanya, tidak mau menghafalkan, tidak mau mengamalkannya, timpuk kepalanya sampai pecah. Siapa lagi? Wayanam anis salatil maktubah. Meninggalkan, tertidur, nggak mau sholat. Na'udzubillah min dzalik. Maka Ramadan ini ingat, antum dididik. Bayangkan 30 hari sholat tarawih berapa? Hah? Ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat, ya kan? Mungkin ada yang lebih dari itu. Belum lagi dia harus melaksanakan sholat wajib secara berjamaah dan seterusnya. Ini terus dijaga. Kualitasnya harus ditingkatkan, kekhusyuannya. Jangan hanya sekedar sholat dengan cap kilat khusus, ya. Ada golongan sholat cap kilat khusus, ada yang reguler kalau JNT, ada yang apa? Ada yang oke, itu menggambarkan kecepatan sampainya. Ada orang sholatkan 7 menit, itu satu paket 21 rakaat 7 menit. Itu bayangkan kayak apa sholatnya gitu. Satu paket sudah 7 menit. Mulai dari takbirnya sampai witirnya. Dijamin 7 menit selesai. Nauzubillah min dzalik. Ini namanya sholat naqrul ghurab, kata Nabi, itu tidak diterima oleh Allah. Karena kurang rukun. Oke. Yang berikutnya diharapkan dari momentum Ramadan ini yang nantinya, ya, yuk orang yang selama ini akrab dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang secara tidak sadar itu sebenarnya haram, yuk kita jauhi. Ini saatnya yang tepat. Mohon maaf ini Ana bicara sama antum secara jujur. Kita ini bicara syariat ya. Ana harap antum tidak tersinggung. Yang saya maksud dengan poin ini adalah, tolong, Ramadan hendaknya bisa merubah tradisi buruk yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Berbuka dengan sesuatu yang memudaratkan, bahkan sampai kepada yang haram. Habis buka, tolong ya, ini kebiasaan buruk. Setelah dari siang dia berada di jalur kebaikan, ketaatan, ya,
puasa, dia nahan lapar dan dahaga, di malam hari dirusak. Nggak nunggu sholat maghrib udah, langsung. Bahkan itu muqaddimahnya. Mungkin juga jadi intinya. Nauzubillah. Atau dengan sesuatu yang betul-betul real haram. Kalau ini haram secara hukum memang, iya. Itu yang lebih kuat. Walaupun mungkin ada saudara-saudara kita yang nggak setuju. Bahkan mungkin ada yang mengatakan hukumnya sunnah malah. Karena saya tidak bisa sholat sunnah kalau saya nggak begini. Jadi sunnah hukumnya. Ada kaidahnya, usul fikihnya. Al-wasail ta'khudhu hukmal ghaya. Sarana itu dihukumi dengan tujuannya apa? Ini sarana, tujuan saya baik, mau sholat sunnah, mau ngaji. Kalau nggak gini saya nggak bisa konsen katanya. Berubah hukumnya. Padahal hukum yang aslinya haram karena beberapa pertimbangan-pertimbangan syariat. Mana lebih banyak mudarat sama manfaatnya? Semua sepakat mudaratnya lebih banyak. Ada nggak unsur menyanyiakan harta di situ? Ada, ya kan? Satu bungkus maaf yang terbiasa, insya Allah jawab dia ini. Satu bungkus berapa harganya? Oh nggak tahu, berarti alhamdulillah itu nggak biasa. Itu menyanyiakan harta. Sedangkan menyanyiakan harta itu innal mubadzirin kanu min ikhwanis syaitan. Orang-orang mubazir itu adalah saudaranya syaitan. Alhamdulillah min dzalik. Unsur menyakiti dirinya sendiri yang akhirnya nanti jadi ji'un. Sedangkan itu dilarang dalam agama kita, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan campakkan dirimu pada kehancuran. Banyak. Nah, maaf, sekali lagi maaf. Jangan lakukan tradisi itu. Berusahalah untuk membangun kelangsungan ketaatan itu sampai malam, sampai kapanpun. Jangan rusak dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuka, pilihlah makanan yang berkualitas, yaitu halalan thayyibah. Karena itu perintah kepada orang-orang yang beriman. Terakhir, ya. Ini dalam segala jenis yang diharamkan lah, bukan hanya itu. Itu hanya sekedar contoh yang itu dianggap biasa oleh oleh masyarakat kita, dianggap biasa dan bisa jadi sunnah tadi itu ya, bisa jadi sunnah. Bahkan bisa jadi wajib mungkin ya. Tergantung dia udah apa dia gitu kan. Alhamdulillah min dzalik. Berikutnya terakhir ini, sebelumnya masih banyak tapi ini terakhir edisi ini ya. Baik, jadikanlah Ramadan itu perubahan untuk menambah kuantitas nawafil kita, sunnah-sunnah kita. Karena kita terbiasa di Ramadan kan, kita biasa sholat sunnah, ya, kita biasa tarawih, yang itu sebenarnya tahajud ya. Kita biasa sedekah kan, di bulan Ramadan tuh orang masya Allah luar biasa di bulan Ramadan itu. Jadi motivasi beramalnya itu tinggi di bulan Ramadan itu. Yang kayak tadi itu, antum nggak pernah lihat tetangga antum tiba-tiba di deket antum sholat tuh, sholat taraweh, sholat jamaah gitu. Saking daya pikat Ramadan itu luar biasa. Memang Allah jadikan seperti itu. Nah, ini momentum untuk berubah kita. Jadikan momentum Ramadan itu untuk kedepannya seperti itu. Memperbanyak amalan-amalan sunnah. Jangan ingat hanya di Ramadannya, gitu sajalah pesannya di situ. Kita terbiasa sedekah, ya kita teruskan. Jadikan tradisi kebiasaan-kebiasaan Ramadan itu berlanjut. Kalau kita sholat sunnah, teruskan sholat sunnah. Yang bisa kita sholat sunnah duha dan seterusnya, teruskan itu semua. Kenapa? Karena sholat sunnah ini, rekan-rekan sekalian, sangat istimewa fungsinya tatkala sholat wajib atau amalan-amalan wajib itu kita lakukan tidak sempurna. Dia akan menjadi penyempurna. Paham maksudnya? Ini nih, antum lakukan sekarang sholat wajib 5 kali sehari. Ya mungkin kalau kita mau jujur, jarang deh kayaknya sholat kita khusyuk. Apalagi pedagang ya. Maaf ya.
Itu sangat memperhatikan waktu pedagang itu. Kayak nggak mau kehilangan semenit pun. Karena nanti pelanggan terus datang kan gitu ya. Pagi di sholatnya, itu tadi kayaknya ada yang lewat itu mau beli jam sholatnya. Ibu-ibu yang suka masak tuh, siapapun kita, kadang-kadang kita sholat itu, pikiran kita, konsentrasi, kekhusyuan kita banyak yang mengganggunya. Ya kan? Antum jamin bisa khusyuk dalam sehari satu sholat aja? Sejamin nggak? Nggak jamin kan? Kalla lamma yaqdi ma amarah, kata Allah. Kalau sekali-kali tidak. Manusia itu, orang yang diperintah kita, umat Islam, tidak pernah menjalankan tuntas melakukan yang diwajibkan. Allah udah bilang, kita puasa pun begitu. Kita puasa wajib. Siapa yang jamin puasa kita diterima full dan kita melakukannya dengan sukses? Gak ada yang bisa menjamin. Maka dengan adanya nawafil, kita memperbanyak sunnah ini akan menjadi penambal bolong-bolong yang ada. Maka jangan berat. Usahakan biasakan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Dan setiap ibadah yang wajib itu, ya, kalau tidak semuanya selalu diiringi dengan yang sunnah, ya kan? Puasa Ramadan nanti ada puasa sunnahnya. Sholat wajib ada sholat sunnahnya. Sedekah wajib ada sedekah sunnahnya. Dan begitu seterusnya. Maka kata Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu al-muslimu yaumal qiyamah as-salah al-maktubah. Ini berkaitan dengan nawafil, nanti akan ada di sini. Sesungguhnya amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah, akan dihisab seorang hamba muslim pada hari kiamat, pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Itu pertama kali yang masuk di audit sholat kita. Bahasa sekarang di audit. Itu proses hisab itu Masya Allah luar biasa dan detail. Antum sekarang kalau di audit di BPK, lembaga-lembaga itu bagi mereka itu luar biasa perhatiannya. Nanti karena nilainya ada wajar, pengecualian, wajar tanpa pengecualian. Bagi yang kerja di pajak angkat tangan, pasti tahu ini istilah ini. Hah? Tahu istilah ini. Itu audit. Itu ketar-ketir kalau udah datang BPK kan. Ini yang mengaudit Allah. Hisab antum. Yang pertama kali diaudit apa? Salat kita. Salat kita. Itu yang paling pertama diaudit kelak di akhirat. Salat maktubah kita, salat fardu kita. Fa in atammaha, kalau sempurna salatnya, salat fardunya dilaksanakan dengan maksimal kayak tadi khusyuknya 100%, enggak mungkin orang ya sampai kehusukan 100%. Enggak mungkin. Kayaknya generasi kita kayak enggak mungkin gitu ya. 100% khusyuk. Kalau sempurna, keren itu. Audit ini sudah melewati titik-titik rawannya. Ya. Wa illa qila, kalau enggak sempurna, kemudian dikatakan unzuru hal lahu min tatawu'in, lihat apakah dia punya yang sunnah. Fa in kana lahu tatawu, kalau dia punya yang sunnah, ukmilat al-faridah, lihat kalau dia punya yang sunnah dari sholat-sholat sunnahnya, maka dengan itu disempurnakan yang tadi enggak sempurna itu. Subhanallah. Summa yaf'alu bisairil a'mal al-mafruḍah mithla dzalika. Dan itu diberlakukan kepada yang fardu-fardu selain sholat. Tadi misalnya zakat, zakatnya enggak sempurna. Kemudian misalnya puasanya enggak sempurna. Tapi ada sunnah-sunnahnya. Zakat yang sunnah ada enggak? Ada enggak? Ya sedekah antum infak itu. Itu namanya sedekah sunnah. Sedekah wajib itu namanya zakat atau infak wajib zakat. Itu dilihat. Kalau ternyata dia punya sunnah-sunnah itu, itulah yang akan menyempurnakan. Maka pesan saya untuk saya sendiri dan kita semua, mari kita mempertahankan giat kita melakukan yang sunnah-sunnah. Jangan punya prinsip ala sunnah aja kok dibela-belain. Kan ada orang yang gitu, ala sunnah aja kok. Jangan begitu. Harusnya ketika kita dengan sunnah, lakukan. Karena sunnah disyariatkan tadi fungsinya untuk menambal kekurangan-kekurangan fardu yang kita lakukan. Masya Allah, barakallahu fikum.